silakan Pak. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mahasiswa STAB Samanta Badra. Pada hari yang berbahagia ini, kita semua sebangsa dan setanah air merayakan Hari Kemerdekaan ke-76. Namun, tak terlepas juga dalam kondisi yang tentu memprihatinkan seluruh bangsa di dunia ini, termasuk bangsa kita, yaitu musibah pandemi COVID-19. Namun, kita percaya bahwa bangsa ini bangsa yang tangguh, karena itu dapat menjaga keutuhannya dan dapat mengatasi permasalahannya. Begitu juga kita mempunyai visi dan tujuan yang baik, kita bisa bersama-sama membangun bangsa ini di tahun-tahun ke depan. Karena itulah kita tentu mengucap syukur kepada Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, dan tentu kita yakin kita bisa keluar dari masalah sehingga kita bisa membawa negara ini menuju 100 tahun yang lebih baik. Terima kasih. Pak Puji. Namyo Horing Kyo. Yang kami hormati Ibu Presiden Mayase, yang kami hormati hadirin semuanya. Tak terasa negara kita sudah 70 tahun merdeka dari penjajahan asing. Tak terasa pula negara kita mengalami banyak perkembangan dan liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini. Meskipun telah banyak capaian yang kita peroleh, namun masih banyak tantangan yang perlu kita hadapi bersama dengan baik agar negara ini bisa tumbuh sebagai negara tangguh. Sebagaimana kita ketahui, serangan COVID-19 yang menjadi ancaman kehidupan dunia saat ini telah mengubah tatanan hidup kita, tidak terkecuali bidang pendidikan, di mana proses pembelajaran secara konvensional yang dijalankan selama ini harus diganti dengan pembelajaran yang dijalankan secara daring. Kini, sudah lebih dari 1 tahun pembelajaran dilakukan secara daring guna mencegah penularan COVID-19. Ada banyak tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan yang membuat pembelajaran jarak jauh ini belum berjalan efektif. Risiko yang akan dihadapi bila pembelajaran dari rumah terus berjalan dalam waktu lama, di mana proses tumbuh kembang anak akan terhambat. Potensi learning loss, di mana anak akan ketinggalan materi pelajaran. Dan anak akan mengalami tekanan psikososial serta kekerasan dalam rumah tangga. Dalam belajar, anak lebih menuruti perintah guru ketimbang orang tua. Di mana ketika berada di rumah, lebih banyak waktu dihabiskan dengan bermain atau keluyuran daripada belajar, walau sudah diingatkan oleh orang tua. Semangat belajar anak terlihat luntur di masa pandemi COVID-19 ini. Harus diakui, jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda, proses pendidikan belum berjalan pada rel yang sebenarnya. Urusan pendidikan lebih banyak dilimpahkan ke sekolah. Tanggung jawab mendidik anak adalah tugas guru. Peran orang tua hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak terkait sekolah. Ketika semua kebutuhan anak terpenuhi, tanggung jawab orang tua pun dianggap tuntas. Kultur pendidikan kita yang sepenuhnya di bawah kendali sekolah dan guru ini membuat kita kelimpungan ketika dunia pendidikan terimbas pandemi COVID-19, di mana anak diharuskan belajar dari rumah. Pendidikan jarak jauh yang membatasi interaksi secara langsung antara guru dan siswa maupun sesama siswa. Ditambah lagi beban tugas sekolah yang harus dikerjakan dan rasa jenuh karena terkurung di rumah. Disadari atau tidak, situasi ini mengendurkan motivasi belajar siswa. Pandemi COVID-19 menuntut peran orang tua untuk aktif secara maksimal dalam pembelajaran anak.
peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah menjadi sangat penting. Di antaranya, memastikan anak belajar daring dengan aman. Beri semangat anak untuk belajar secara daring dan aktif berhubungan dengan guru sekolah. Anak adalah calon generasi muda. Jika ia tumbuh berkembang dengan baik, maka bangsa ini pun kelak menjadi bangsa yang maju peradabannya. Dan sebaliknya, jika ia tidak mampu berkembang, maka habislah peradaban negeri ini. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita bertanggung jawab mengedukasi anak agar kelak tumbuh menjadi generasi yang tangguh. Kedepannya menjadi generasi yang memajukan bangsa. Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Terima kasih. Merdeka! Oke, selamat malam para Bapak Menteri. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang lebih baik dari generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan juga diharapkan dapat melahirkan hal-hal yang inovatif, kreatif, serta mencetak generasi yang mampu membawa perubahan. Kalau kita lihat di pendidikan di Indonesia, tentu saja menjadi perhatian khusus karena terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit tercantum bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian atau tanggung jawab dari negara. Ada 4 hal yang mungkin saya bisa kasih berikan masukan. Yang pertama yang perlu kita fokuskan adalah terkait dengan literasi pendidikan. Literasi pendidikan adalah bagaimana seorang murid atau guru memberikan pemahaman yang secara komplit, baik itu secara know-how-nya dan juga secara lebih ke arah pemahaman. Ini yang paling penting karena di luar negeri pun terkait dengan literasi ini yang ditekankan, tidak hanya textbook saja. Terus yang kedua adalah pendidikan vokasi atau pendidikan terkait dengan keahlian yang diberikan kepada murid-murid yang mempunyai bekal pada saat nanti lulus sekolah, baik itu lulus dari sekolah menengah maupun juga sekolah pendidikan tinggi. Berikutnya lagi adalah terkait dengan standarisasi guru. Standarisasi guru saya bagi menjadi 2, yaitu baik dari sisi pengajaran maupun dengan kesejahteraan. Jadi kesejahteraannya pun distandarisasi maupun pengajaran. Yang terakhir adalah yang kurang dari pendidikan di Indonesia adalah arah kesempatan untuk pengembangan penelitian, sehingga para murid atau para guru juga tidak mengarahkan murid-muridnya untuk melakukan penelitian. Padahal penelitian di dalam negeri ini sangat dibutuhkan dengan perkembangan seperti sekarang adanya pandemi COVID-19. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Selamat malam. Selamat malam, Miss Maya, dosen Fisiologi dan Bahasa Inggris, Bapak Ibu, serta generasi muda. Dirgahayu Republik Indonesia, hari ini kita merayakan kemerdekaan yang ke-76. Kita terima kasih dengan para pejuang yang memerdekakan 17 Agustus. Ya, namun kita menghadapi tantangan yang begitu berat ke depan. Era teknologi yang begitu canggih, begitu cepat, kita menghadapi tantangan yang begitu berat ke depan. Justru di sini anak muda peran penting. Ya. Kita harus berbahasa digital, bahasa Inggris, yang mungkin lebih keren bahasa coding atau programming gitu ya. Kita harus berkreatif, berkolaborasi, komunikasi yang baik, menerima kritikan, berkompetisi, dan harus ada perubahan berkait perubahan paradigma atau pemikiran untuk ke depan. Sebagai orang tua, melalui dari individu, ya, sebagai orang tua harus ada dorongan kepada yang muda, dengan demikian bisa maju ke depan, karena di era sekarang, di era digital,
peran orang tua sangat penting. Memberikan kebebasan memilih tentu pilihan yang terbaik. Justru tentu beragama, untuk memahami beragama, bukan saja teknologi pendidikan, agama pun saya kira ini penting untuk membentengi pemikiran yang positif. Beragama bukan saja mengenal agama, tetapi juga bisa membentengi keimanan. Artinya, mana yang baik, mana yang buruk. Beragama bisa punya pemikiran ke depan dan cinta sesama umat, sesama umat manusia, lingkungan, dan alam semesta. Langkah-langkah ke depan buat anak muda, ada 3 hal yang bisa sukses. Ya, mungkin keuletan, belajar yang tekun, terus berkarya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat siang pada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Menteri, seluruh menteri, dan seluruh yang hadir di sini. Saya sebagai Menteri Kesehatan dan Kebudayaan ingin menyampaikan hal dalam rangka 17 Agustus kita tahun 2021 ini adalah Hari Kemerdekaan kita yang ke-76. Ada yang ingin saya garis bawahi gitu. Saya dari siswa sesuai dengan pandangan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Payung dari karakter itu adalah individu kita, keluarga, masyarakat, dan pandangan hidup kita sebagai bangsa kita sendiri. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebagai tenaga pengajar, pendidik seperti guru, dosen, dan tenaga pengajar lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan. Bagaimana seorang pendidik punya hati untuk mendidik anak muridnya, bukan hanya dari sisi nilai, tapi dari sisi kepribadian, mental. Kalau seorang anak itu cerdas, pintar, tapi tidak punya mental, bagaimana dia bisa menghadapi seperti yang sekarang kita hadapi COVID-19 yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Bagaimana pembentukan karakter kita menjadi yang seperti disampaikan Bapak Joko Widodo kemarin, bahwa seperti yang disampaikan bahwa COVID-19 ini banyak mengajarkan kita hal-hal yang baru, yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh kita. Kita dipaksa untuk masuk era digital. Yang namanya api, itu tidak seperti harus membakar, tapi api juga ada sisi positifnya. Itu salah satu contoh yang disampaikan pidato Bapak Presiden kemarin. Juga yang ketiga adalah poin mengenai melestarikan kebudayaan yang ada. Anak didik kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, pemuda-pemudi kita diajak untuk belajar, mengenal seni daerah kita. Begitu banyak, ribuan seni daerah kita, mulai dari bahasa, tarian, alat musik, dan lain-lain. Saya rasa itu yang perlu kita lebih kembangkan. Terima kasih. Selamat malam sebelumnya semuanya, Bapak, Ibu, yang kami sayangi, kami hormati. Selamat malam, selamat ulang tahun ke-76 Indonesia Merdeka. Saya saat ini mewakili sebagai Menteri Pendidikan akan memberikan sedikit untuk mengubah cara pandang pendidikan kita khususnya di Indonesia. Saat ini kita kan sedang online, di mana keadaan belajar dari tatap muka online di rumah. Ya. Sebenarnya sebagai seseorang pelajar, itu tahap pertama dalam pembelajaran adalah
kita mesti menanamkan dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu dari apa? Dari hati atau karakter ya. Karena ketika anak kecil, dia belum bisa membedakan mana yang benar atau salah. Kalau kita melihat dari ilmu psikologi. Ya. Sebenarnya yang paling penting apa? Adalah tuh kita belajar untuk satu kalimat, belajar satu kalimat, kita mengerjakan satu kalimat. Jadi seperti ini ya, jika seorang petani, kita ambil contoh petani, tidak akan mengganggu pekerjaan, tidak akan mengurusi pekerjaan yang bukan persoalan yang tidak berhubungan dengan pertanian. Begitu juga dengan para tukang ya, tidak akan mengerjakan sesuatu jika alat dan perkakasnya tidak sesuai dan tidak layak dipakai saat itu. Begitu juga para pedagang, tidak akan mengangkut barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Kalau para cendekiawan memikirkan pengajaran dan bimbingan dari orang-orang yang benar-benar dibutuhkan untuk masa depan, untuk masa jangka panjang, bukan saat ini doang ya. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran, siapa yang nggak pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi setelah melakukan kesalahan, dapat memperbaikinya menjadi benar, disitulah tidak ada perilaku yang lebih bijaksana ya, di mana pendidikan seharusnya kita bisa mengajarkan karakter dari sejak kecil. Jadi hal apapun ya yang tumbuh dengan cepat akan kandas di tengah jalan. Begitu juga pencapaian usaha yang dicapai dengan cepat juga akan lenyap dengan cepat. Seperti matahari ya, matahari dan bulan yang berharap bersinar terang, tetapi ada awan yang menutupi. Air sungai yang pada dasarnya berharap jadi jernih, tetapi ada pasir kerikil yang mencemari. Sifat manusia juga seperti itu. Pada dasarnya menginginkan apa? Ketenangan. Tetapi ada hawa nafsu yang mengganggunya. Jadi kalau kita bisa membina sikap dari kecil, sikap mental yang begini, ini akan menghindarkan dari bahaya. Dan memerintah negara juga dengan sikap mentalitas seperti itu akan membuat negara mengalami kemajuan. Kita harus menemukan ya sumber konflik antara manusia dengan manusia, konflik antara negara dengan negara, menangani dari akar masalahnya, baru dapat menyelesaikan masalah. Akar masalah ini terletak pada pemikiran. Ya, orang yang sadar akan takut akan akibat, orang yang sadar akan menemukan penyebabnya. Jadi yang bingung hanya akan takut akibatnya. Jadi dimulai dari kancing pertama, peletakan dasar dari sejak kecil pendidikan di keluarga. Lebih ditekankan lagi pendidikan di keluarga, apalagi pada saat online seperti ini, lebih dekat dengan keluarga. Dari saya sekian, terima kasih. Selamat malam, saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, baru saja diangkat oleh Bapak Presiden. Saya akan memberikan gambaran bagaimana masa kecil saya pada tahun 60-an, seperti yang saya sudah kirimkan fotonya di grup. Itulah gambaran tahun 60-an, sangat sederhana sekali. Waktu itu saya bersekolah bisa pakai sandal atau hanya pakai kaki aja, jadi nyeker gitu istilahnya. Dan waktu itu gurunya pun hidupnya sangat sengsara sekali. Saya masih ingat waktu itu, pas yang digambar itu ya, guru saya tuh pas sakit perut. Dan guru yang lain tuh menolong siapa yang punya remason di rumahnya. Lalu saya yang unjuk tangan, hanya untuk membeli remason aja, guru pada saat itu tidak bisa, tidak ada uangnya untuk membeli. Saya tunjuk tangan dan saya berlari ke rumah. Dalam 5 menit saya sudah sampai rumah, balik lagi ke sekolah untuk memberikan remason kepada guru saya itu. Dan setelah itu pun, guru itu pun mau mempertahankan remasonnya itu untuk tidak diberikan lagi ke saya. Karena saya takut sama mama saya kan. Kalau remasonnya tidak balik, mau nggak mau saya ambil lagi. Itulah gambaran pada tahun 60-an. Jangankan untuk apa ya? Untuk sepeda saja, untuk pakai sepeda aja jarang sekali. Karena saya untuk guru itu kalau dari sekolah
pasti melewati rumah saya. Guru-guru itu, kalau gurunya yang wanita bisa memakai payung untuk hanya jalan kaki, atau yang lain kan memakai sepeda, ya, biasanya laki-lakinya. Itulah gambarannya. Sekarang kita bandingkan guru-guru zaman sekarang itu sudah banyak berubah dengan kemajuan zaman. Makanya sekarang pun saya katakan nasib guru sekarang ini lebih baik daripada zaman yang dulu. Kalau masih saya SMA atau SMP, guru banyak yang kelihatannya minder, melihat murid-muridnya lebih kaya pada gurunya. Atau siswanya itu lebih banyak yang memakai mobil, memakai motor, padahal gurunya biasa pakai bus atau jalan kaki. Itu gambaran waktu saya SMP atau SMA. Sekarang jauh sekali berubah. Sekarang guru-guru zaman sekarang sudah mampu untuk membeli mobil sendiri, walaupun dia itu guru negeri atau guru swasta. Itulah perubahan zaman. Dan saya juga memberikan suatu pengarahan buat anak-anak muda zaman sekarang. Sekarang ini adalah zaman untuk bisa berkembang. Karena ada kemajuan teknologi, ada internet, ada sosial media, kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan diri kita sendiri. Kalau waktu zaman saya dulu, untuk mencari buku aja, waktu zaman itu, untuk cari buku, masa kecil saya ini di Jakarta ya, untuk mencari bukunya itu susah sekali untuk membeli buku pelajaran. Kita harus pergi ke toko buku besar, misalnya waktu itu di Gunung Agung, kita putar-putar di Gunung Agung pun belum tentu dapat. Walaupun dapat, pasti kita lihat harganya dulu. Berapa harganya ini? Cukup nggak dengan keuangan kita? Itulah. Sekarang pun guru-guru tidak perlu kecewa. Sekarang nasib Anda sudah lebih baik daripada yang masa yang lalu, karena guru sekarang sudah dapat sertifikasi. Itu biayanya, dana dari pemerintah sangat besar sekali untuk sertifikasi. Wah, maaf, istri saya ada di belakang. Istri saya guru juga masalahnya. Aduh. Ya begitulah, demikian kata pengantar saya untuk pengangkatan saya pada hari ini jadi menteri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, saya Haryono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melaksanakan proses belajar dan mengajar di masa pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah. Baik bagi para pendidik, pelajar, orang tua, dan kita semua yang melakukan aktivitas di mana wabah masih melanda di seluruh dunia. Pendidikan di negara kita saat ini haruslah menuju ke arah yang bahagia serta mengutamakan keselamatan hidup agar tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang berlandaskan falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan dapat menyongsong masa depan yang cerah menuju Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Dengan semangat yang membara dan tulus, dalam belajar dan mengajar, seperti yang sudah diwariskan oleh para pahlawan kita yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia tercinta ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta istri, Bapak Ibu Ketua MPR dan DPR RI, rekan-rekan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan hari ini, kita memanjatkan puji syukur atas kesehatan yang kita masih miliki hari ini. Karena seperti yang kita tahu, bahwa di masa pandemi, kesehatan merupakan salah satu harta yang paling berharga.
Malam ini kita bersama-sama ada di sini dalam rangka membicarakan seputar permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh negeri yang kita cintai ini. Kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian di tempat ini adalah bukti bahwa kita semua ingin melihat pendidikan di negara kita tercinta kita menjadi lebih baik lagi. Seperti yang sudah kita ketahui, kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir sangat cepat. Kita bisa melihat balik mungkin pada tahun 1900-an, 1990-an sampai tahun 2000 awal. Kita semua masih sama-sama menggunakan telepon genggam yang pada waktu itu hanya bisa digunakan untuk telepon dan mengirim pesan singkat saja. Ya, kemudian masuk ke dalam 2005 dan 2009 kita sudah mengenal yang namanya internet dalam telepon genggam kita. Tentu dalam keterbatasan pada saat itu kita masih bisa mengakses internet, namun memang masih dalam hal yang terbatas. Masuk ke tahun 2010 muncullah jaringan bernama 4G yang memungkinkan setiap dari kita berselancar lebih cepat menggunakan internet bahkan melalui ponsel pintar kita yang hanya dalam genggaman tangan kita sendiri. Sampai hingga sehari ini mulai muncul memasuki yang namanya era 5G. Nah, untuk itu kita harus menyadari bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh kepada perkembangan ekonomi dan bisnis untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mulai bermunculan ekonomi kreatif berbasis digital. Muncul marketplace yang menggantikan pasar-pasar modern yang dulu mungkin menjadi sumber kita untuk berbelanja. Muncul profesi-profesi baru seperti selebgram, streamer, YouTuber, dan lain sebagainya. Tentunya merupakan sebuah PR untuk kita bersama menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat. Untuk itu kita semua memahami bahwa pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepat. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan suatu bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa ditingkatkan. Oleh karena itu, kami pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan nasional selalu berusaha untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata di semua daerah tanpa terkecuali. Dalam hal menghadapi tantangan perubahan teknologi yang begitu cepat, pemerintah sadar bahwa pendidikan formal tidaklah lagi cukup untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dalam dunia ke depannya. Untuk itu, pemerintah juga terus memberikan dukungan baik secara sarana dan prasarana untuk terus meningkatkan pemerataan pendidikan di negara kita ini. Saya bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga bekerja sama untuk membangun dan meningkatkan jaringan internet untuk seluruh daerah di Indonesia secara merata, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, lalu masuk ke tingkat kecamatan, desa, RW, bahkan ke RT. Hal ini tentunya untuk mendukung masyarakat pada umumnya dan para siswa dan mahasiswa khususnya untuk mendapatkan informasi dari akses internet secara merata dengan harapan semua bisa memaksimalkan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Negara juga mendukung untuk memberikan tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal seperti life skill, personal skill, skill dalam teknologi seperti pelatihan-pelatihan khusus untuk menjadi seorang web creator, content creator, bahkan untuk menjadi bagaimana menjadi seorang educator secara berbasis online atau daring. Hal ini tentunya diupayakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya pandai dalam ilmu pendidikan formal, namun juga siap dan unggul untuk berkompetisi dan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat. Tentunya juga usaha ini bukanlah sebatas hanya usaha dari pemerintah untuk rakyat, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat
untuk terus sama-sama meningkatkan mutu pendidikan kita dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya siap menghadapi kemajuan teknologi, tapi unggul dan inovatif dalam berkompetisi. Saya mengajak semua elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus bersama-sama bahu-membahu dalam meningkatkan mutu pendidikan di negara tercinta kita ini. Maju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Namyo Horenge Kyo. Saya hormati kepada Bapak Ibu yang ada di tempat. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Gonsan dan alam semesta yang mana telah memberikan hikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tidak ada suatu negara manapun di dunia ini yang tidak menitik beratkan sektor pendidikan dalam membangun negara dan bangsanya. Pendidikan adalah salah satu alat untuk kemajuan suatu negara. Menjadikan negara yang lebih maju tentu merupakan keinginan besar yang dicita-citakan oleh setiap negara yang ada di dunia. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang ada. Pendidikan adalah suatu proses membentuk generasi penerus bangsa yang berkompeten dan berkualitas. Pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Tidak terkecuali bagi bangsa di Indonesia. Di zaman era globalisasi ini, seharusnya generasi muda bisa dan harus mampu mengembangkan ilmu pendidikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Untuk memajukan bangsa agar bisa berdiri lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman, sudah seharusnya kita meningkatkan pendidikan. Saat ini kita bersama-sama untuk menghadapi pandemik yang berkepanjangan secara bergotong royong. Dan mari kita mendukung program-program yang diarahkan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Sejak diumumkan pertama kali adanya kasus pertama COVID pada Maret tahun 2020, sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dari rumah. Pembelajaran jarak jauh digunakan sebagai media pada masa pandemi karena kesehatan dan keselamatan warga menjadi suatu prioritas. Kedepan, untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita, saya ingin menerapkan bahwa peserta didik tidak perlu lagi membeli buku, tetapi melalui e-book atau pengajaran berbasis internet. Tentu nanti saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Bagian Telekomunikasi agar internet kita lebih baik dan lebih cepat, hingga ke pelosok desa pun dapat menggunakan internet. Yang kedua, saya berharap pendidikan berbasis kompetensi, di mana pembelajaran paling baik diukur dari penguasaan siswa terhadap pembelajaran. Bukan jumlah jam yang dihabiskan di ruang kelas, melainkan diperbanyaknya praktek agar para peserta didik dapat memiliki pengalaman yang luas. Yang tiga adalah pembelajaran terbalik, di mana pembelajaran diperkenalkan kepada siswa ketika di rumah dan berlatihnya mengerjakan di sekolah. Yang terakhir adalah adanya kurikulum terbuka, di mana para peserta didik dapat memilih kurikulum sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Di samping itu, dengan adanya dana pendidikan yang cukup besar dari pemerintah, saya ingin meningkatkan kualitas para pendidik agar lebih berkompetensi di dalam dunia pendidikan kita, dan juga tentu kesejahteraannya perlu ditingkatkan. Saya harap dengan program yang saya akan jalankan, negara kita menjadi pencetak wirausaha atau entrepreneur, bukan lagi hanya sebagai penikmat ada penonton di negara kita sendiri. Terima kasih. Merdeka, merdeka.